Dua pelaku penembakan Bondi Beach, Sajid Akram dan putranya Nafid Akram, dilaporkan sempat melakukan perjalanan ke Filipina untuk mengikuti pelatihan militer sebulan sebelum serangan tersebut. Informasi ini dikonfirmasi oleh sumber-sumber keamanan yang mengetahui jalannya penyelidikan. Menurut para pejabat yang diberi pengarahan soal penyelidikan, kedua pelaku berangkat ke Manila pada awal November. Nafid dan Sajid Akram kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah selatan Filipina dan mengikuti pelatihan militer. Seorang pejabat senior kontra terorisme mengungkapkan pelatihan itu bersifat militer. Lalu keduanya kembali ke Australia pada akhir November, hanya beberapa pekan sebelum serangan maut di Bondi Beach. Diketahui, Filipina, khususnya wilayah selatan Mindanao, telah lama dikenal sebagai salah satu titik panas aktivitas militan Islamis. Meski demikian, sumber keamanan belum mengonfirmasi secara rinci soal lokasi dan pergerakan pasangan ayah anak itu selama berada di Filipina Selatan. Di sisi lain, Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, dalam konferensi pers Senin 15 Desember 2025 mengungkapkan ada dua bendera ISIS buatan sendiri di dalam mobil milik keluarga Akram di Bondi Beach. Ia juga memastikan bahwa kendaraan yang terdaftar atas nama pelaku yang disebut lebih muda berisi alat peledak improvisasi. Mal Lanyon menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus bekerja sama dengan para penyelidik. There has been reports in the news about our two offenders travelling to the Philippines last month. I can confirm that they did travel to the Philippines. The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there is under investigation at the moment. I also confirm that the vehicle which is registered to the younger male contained IEDs, but I also confirm that it contained two homemade ISIS flags. We continue to work through the motive of this tragedy, and we'll continue to do so. And I think it's really important that our investigators continue to be given time to do that. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Badan Intelijen Australia, ASIO, pernah menyelidiki Nafid Akram pada 2019 terkait hubungannya dengan anggota ISIS yang berbasis di Sydney. Seorang sumber keamanan senior mengungkapkan, saat itu Nafid yang masih berusia 18 tahun menunjukkan indikasi niat serta asosiasi yang dianggap mengkhawatirkan. Namun, penyelidikan lanjutan dinilai tidak diperlukan pada waktu itu. Menteri Dalam Negeri, Tony Burke, turut menyatakan bahwa sejak penyelidikan ASIO pada 2019, terjadi perubahan radikal dalam profil individu tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan ASIO juga tak menemukan bukti selama penyelidikan 6 bulan terakhir yang menunjukkan baik ayah maupun anak tersebut telah mengalami radikalisasi. Ia menyebut menjelang serangan di Bondi Beach, kedua pelaku itu juga tidak masuk dalam daftar pantauan terorisme. Meski demikian, Komisaris Kepolisian Federal Australia, Chrissy Barrett, menyebut indikasi awal menunjukkan serangan teroris yang dilakukan Nafid dan Sajid Akram di Bondi Beach diduga terinspirasi oleh ISIS. Ia turut mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan individu lain dalam serangan mematikan itu. Namun, Barrett menggarisbawahi hal itu dapat berubah mengingat investigasi masih dalam tahap awal. Early indications point to a terrorist attack inspired by Islamic State, allegedly committed by a father and son. There is no evidence to suggest other individuals were involved in this attack. However, we caution that this could change given it is early in our investigation.